Nah, itu 3 hal itu yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Jadi penyakit menular itu kededak. Kenapa Nabi Muhammad menyebutkan hal seperti ini? Karena orang-orang jahiliyah bahari, mereka itu meyakini bahwasanya penyakit itu bisa menularkan dengan sendirinya tanpa kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini keyakinan yang salah yang ingin dipangkas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang Arabi, orang Arab ini orang kampung, orang kampungan, betakun lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang percayanya takajub inya mendengar Nabi Muhammad berpandir kadada penyakit menular dengan sendirinya. Makanya betakun lawan Nabi Muhammad. Betakun lawan Nabi Muhammad, fama balul ibil takunu fir ramli ka'annaha ziba fa yukhalituhal ba'irul ajrabu fa yujribuha. Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan unta yang mana unta yang sehat itu didekati oleh unta yang sakit terkena penyakit kudis, kemudian unta yang punya penyakit kudis tadi menularkan penyakit kudisnya kepada unta yang sehat. Jadi orang gunung, orang kampung tadi bertakun kayak apa? Wahai Rasulullah, maka sudah terjadi, yaitu buktinya ada unta yang sehat diparakakan lawan unta yang sakit, ternyata unta yang sehat tadi jadi sakit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman a'dal awal. Coba ikam pikirkan ya Rasulullah. Kalau bahasanya diubah kayak bahasa kita lah. Coba ikam pikirkan. Yang menularkan kepada unta yang pertama, Bang, siapa? Binatang yang mana menularkan penyakit kudis tadi kepada unta yang pertama? Unta yang pertama itu inya sakit karena dapat tularan penyakit dari siapapun, langsung bisa Allah maulah penyakit dalam diri unta tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kadakawa penyakit itu menular dengan sendirinya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak corona ini najwa. Corona ini kan disebut virus yang menular. Jadi kalau bersalaman bisa tertular virusnya tadi. Virus corona menular. Kadakawa virus tadi menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kada mengizinkan biar bersalaman, biar berciuman, biar dua laki bininya melakukan sesuatu yang semestinya, dua laki bini dia apa semestinya, kada tertular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada kau menular kecuali dengan izin Allah. Buktinya yang pertama kena corona itu siapa? Yang pertama kena corona itu itu dapat tularan penyakit dari siapa? Ya ini yang pertama kali Allah jadikan penyakit dalam dirinya tadi. Kada dapat penularan penyakit dari siapapun, Allah mampu menjadikan penyakit dalam diri seorang tanpa penularan. Ini tauhid, ini pelajaran tauhid bagi kita. Artinya apapun yang terjadi daripada penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang kada bersentuhan dengan orang yang kena corona, tapi dia kena corona, bisa. Penyakit itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita menantang. Bukan berarti menantang. Menantang tadi kayak apa? Kalau kayak itu aku bersalaman sudah. Kalau kayak itu aku kedusah gin berjaga-jaga. Perlu juga kita berjaga-jaga. Tapi jangan berlebihan banar juga. Jangan berlebihan banar. Kalau berlebihan banar gila juga kita. Ulun bahari pertama-pertama tuh sawat berlebihan banar tuh, semprot taruh, semprot sana, semprot sini, kendaraan semprot juga, HP semprot juga, macam-macam disemprot mau ulun. Maka bini ulun yang menyuruh banar. Bini ulun ini kan kesehatan gitu lah. Jadi menyuruh akan banar, pokoknya kalau boleh daripada bepergian ganti langsung baju, tapas langsung, randam langsung.
sampai munyak pun kadusah pangan kayak ini banar jarulun mau banar kayak ini. Itu gara-gara corona banyak orang dua laki bini berkelahian, yang satu menjaga banar, yang satu biasa-biasa aja tuh berkelahian tuh jadinya. Nah, jadi perlu kita menjaga-jaga tapi jangan berlebihan banar. Bagaimana menjaga-jaga ini? Rasulullah pernah juga mengatakan la yuridu mumridun ala musihin. Kata Rasulullah, jangan didekatkan yang sehat yang sakit atas yang sehat. Binatang yang sakit jangan diparakakan lawan binatang yang sehat supaya kada menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu juga orang yang terkena, orang yang sehat tidak terkena virus corona jangan berparak lawan orang yang terkena virus corona. Nah, berhati-hati juga. Nah, kita perlu juga menghindari sebab-sebab bisa terkenanya virus corona tadi. Nah, kayak itu juga kita menghindar daripada api. Kita menghindar daripada api, jangan api tadi kita japai supaya kada terbakar. Kayak itu juga ketika kita berjalan ternyata ada jurang, jangan bertarus. Jangan bertarus ketika ada jurang, cari jalan yang kawat dijalani, jangan bertarus. Kita jauhi sebab-sebab yang bisa membuat kita celaka, yang bisa membuat kita sakit, itu dibolehkan. Nah, itu dibolehkan. Tapi semuanya kita yakini tidak ada yang terjadi kecuali atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit atas takdirnya Allah, orang meninggal atas takdirnya Allah, orang kecelakaan atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang itu yang tawakalnya besar. Tawakalnya besar benar. Tawakalnya tinggi benar. Jadi sebab-sebab yang mengolah celaka itu tetap dilakukannya. Sebab-sebab yang mengolah sakit itu tetap dilakukannya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan keselamatan karena tawakalnya tinggi benar, ini selamat. Aturannya kalau orang biasa melakukan itu bisa sakit atau bisa celaka, tapi ini melakukan kada kena apa-apa. Ini orang tawakalnya sudah tinggi benar lawan Allah Subhanahu wa taala. Kada kawa sembarang orang. Kita jangan kesah-kesah tawakal kalau belum sampai lagi tawakalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sidin pernah juga melajari yang tawakal kayaknya. Rasulullah tuh pernah menjapai tangannya orang yang terkena penyakit lepra. Penyakit lepra itu menular juga dengan izin Allah. Nah, kita tambahi dengan izin Allah, bisa menular dengan izin Allah. Dijapai sidin tangan orang yang terkena penyakit lepra tadi, dan sidin makan beimbai lawan orang yang terkena penyakit lepra tadi. Ini membuat suatu pelajaran juga bagi kita bahwasanya kalau orang tawakalnya tinggi kepada Allah, maka itu dibolehkan melakukan hal-hal yang biasanya membuat celaka, tapi dengan izin Allah itu kadang membuat celaka bagi orang yang tawakalnya kuat. Contohnya lah, dulu pernah Khalid bin Al-Walid sidin makan racun, tapi sidin tawakalnya kuat kepada Allah, yakinnya kuat kepada Allah, sehingga kada kenapa-kenapa, kada meninggal sidin. Ada juga Masya Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Muslim Al-Khawlani bil Juyush ala matnil bahri. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Muslim sidin pernah dengan tentara sidin, dengan pasukan sidin berjalan di atas laut. Berjalan di atas laut, lain berjalan di laut. Kalau berjalan di laut itu kawai di dalamnya, ini berjalan di atas laut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jangan coba-coba, tawakal kita ini masih rendah benar.
masih belum tinggi lagi, hendak berjalan belum 2 langkah, hanya selangkah gugur dah. Jangan diumpati. Dan diantaranya pula Sayyidina Umar bin Khattab pernah Sidin menyuruh Tamim, ada seorang yang bernama Tamim, jar Sidin, masuk ikam ke dalam gua itu. Ada gua, keluar api dari gua tadi, disuruh Sidin Tamim tadi masuk ke dalam gua tadi, ternyata selamat, kada kenapa-kenapa. Tawakalnya kuat. Nah, ini khusus bagi orang yang tawakalnya kuat, kada boleh sembarang orang. Kalau kita memasuki api, sama aja bunuh diri, meninggal konyol ngarannya itu, berarti berhak untuk masuk neraka, bunuh diri ngarannya kalau kita masuk api. Kalau orang tadi masuk api, ini tawakalnya kuat, ini selamat, kada apa-apa. Berjalan di atas banyu tadi, di atas laut, tawakalnya kuat, kada apa-apa. Kalau kita berjalan di atas laut, kalau kita yakin dengan itu kita bisa mati, bunuh diri ngarannya, mati bermaksiat ngarannya. Nah, jadi beda lah antara satu orang dengan yang lain, itu beda. Kemudian apabila tawakal seseorang itu sudah kuat, kada begawi kan kada masalah lagi nya. Begawi itu kan wajib hukumnya, mencari halal itu wajib. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu wajib dicari, begawi. Jangan pengangguran. Tapi ada juga orang yang tawakalnya kuat, inya kada begawi, yakin benar harta tadi pasti datang juga ada harta tadi karena tawakalnya kuat benar. Kalau kita kada begawi, kada ada lalu masuk. Tawakalnya dulu kuati, masuk tuh. Nang kayak kucing tuh nah, beranak sekali beranak 6 anaknya, sekali beranak 5 anaknya. Tawakal lainnya, kawai memakani sampai ganal anaknya tadi. Lain inya yang mencari akan makan, tapi orang yang memberi datang seorang makanan tadi, tawakalnya kuat sudah kucing tadi. Nah, maka tawakalnya kita kuati dulu nang kayak kucing tadi tuh nah. Burung di dalam kurungan, tawakal lainnya. Ayam tuh mencari banar bang lah, mencari banar ayam tuh. Wa naziru dzalika, dan ada juga orang masuk ke dalam hutan atau masuk ke dalam bepergian melalui padang pasir. Kalau bahari itu kan orang Arab itu perjalanan jauh benar, padang pasir dilewati, mulai Mekah ke Madinah itu jauh benar. Naiknya naik apa? Naik unta. Kalau kada besangu, kelaparan, kehausan, harus besangu itu makanan lawan minuman. Tapi kalau orang kuat tawakalnya, kada besanguannya, kada besangu makanan, kada besangu minuman, boleh kalau kuat tawakalnya. Tapi kalau kada kuat tawakalnya, bisa mati di tengah padang pasir tadi. Begitu juga orang yang meninggalkan berobat, kada hendak berobat, nyabas penyakit apa aja yang dideritanya, kada maunya ke rumah sakit. Apa ngarannya rumah sakit? Coba rumah sehat. Rumah sakit, banyak orang rumah sakit sekalinya meninggal juga. Banyak kalau orang masuk rumah sakit meninggal juga ujung-ujungnya. Setiap minggu ke rumah sakit meninggal juga ujung-ujungnya. Nah, kalau di Arab namanya mustashfa, rumah sehat. Kalau di sini rumah sakit. Tapi ada pang sudah sebagian orang yang diubahnya. Kayak di Batu Licin itu ulun lihat ada rumah sehat namanya. Nah, itu berarti paham kok digantinya rumah sehat. Cuma lain rumah sakit pang, maksudnya itu kayak tempat biasa aja, kayak tempat pengobatan. Cuma lain rumah sakit yang ganal kayak itu. Dinamainya rumah sehat. Nah, itu paham tuh. Karena nama tadi bisa jadi dengan izin Allah bisa menjadikan doa kesembuhan bagi pasiennya. Kemudian
disebutkan bahwasanya apabila seseorang kuat tawakalnya, maka dengan sebab tawakal tadi dia akan mendapatkan manfaat-manfaat dan akan tertolak bahaya-bahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail, "Law 'alimallahu minka ikhrajal makhluqin min qalbika la'ataka kullama turid." Seandainya Allah mengetahui daripada engkau keluarnya makhluk daripada hati engkau, maka sungguh Allah memberikan engkau setiap apa yang engkau inginkan. Jadi kalau Allah itu melihat hati kita ini kededa, isinya makhluk kededa, Allah tuh pangdah satu-satunya. Di hati kita ini Allah aja satu-satunya. Ingat Allah terus, kada pernah lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan apapun yang ia kehendaki. Santai aja lagi datang harta, santai aja lagi datang ini datang itu, apa yang ia kehendaki dapat terus, diberi terus oleh Allah apabila hatinya ini hanya Allah aja isinya, gak ada yang lain. Kayak apa itu? Maka diisi anak, diisi bini, maka begawi bisa jadi walaupun begawi, walaupun diisi bini, walaupun diisi anak, mau urusi bini, mau urusi anak, mau urusi gawi, tetap kawa hati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lainnya itu hanyalah sesuatu selingan aja, atau sesuatu perantara untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan membahagiakan bini niatnya untuk dapat ridho Allah, membahagiakan anak niatnya untuk mendapat ridho Allah, begawi niatnya untuk menafkahi anak bini, itu suatu kewajiban. Jadi dalam hati tetap Allah aja isinya, karena yang lain. Orang kayak ini Allah beri apa yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua, kalau usah panjang-panjang, wala hammata, dan tidak ada adu nasib dengan burung. Tapi ini sebagian ulama ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan wala hammata ini adalah Rasulullah ini ingin menolak keyakinan orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwasanya apabila seseorang itu mati maka ruhnya atau tulangnya menjadi burung. Jadi keyakinan orang jahiliyah bahari, kalau orang itu meninggal maka ruhnya atau tulangnya jadi burung, sehingga kadada lagi yang ngarannya hari kebangkitan kena, kadada lagi kena dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ini keyakinan yang salah. Orang-orang yang meyakini kayak ini maka inya murtad, berarti kada meyakini adanya akhirat. Jadi kadada, kata Rasulullah, burung, kadada burung itu maksudnya kadada mayat itu apabila meninggal ruhnya atau tulangnya jadi burung. Kemudian wala sofaro, nah ini pembahasan kita nih, wala sofaro, dan tidak ada bulan safar itu membawa kesialan. Nah, kita kan di bulan safar ini takutan benar, hendak mengawinkan anak takutan bulan safar ya, bulan bala. Hendak begawian pinat takutan, hendak ini hendak itu takutan, hendak bepergian takutan bulan safar. Kenapa? Pemahamannya keliru. Nabi sudah menyebutkan la safara, tidak ada bulan safar itu membawa kesialan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lagi pian takutan lawan bulan safar. Imbah itu kan ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, bahwasanya Rabu terakhir daripada bulan Safar itu, Rabu terakhir bulan Safar itu di dalamnya diturunkan 320.000 bala. Diturunkan di Rabu terakhir bulan Safar 320.000 bala. Dan hari itu menjadi paling beratnya hari itu menjadi paling beratnya hari dalam satu tahun. Itu jar sebagian ulama, sebagian waliullah.
Sidin ini dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jar Sidin, barang siapa yang sholat di hari itu, ini amalannya, amalan arba mustamir. Barang siapa yang sholat di hari itu 4 rakaat. Kayak apa ini sholatnya? Sholatnya kayaknya habis duha, pian, habis sembahyang duha, sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat tadi bisa langsung 4 rakaat, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa juga sembahyang duha aja pian niatnya, bisa juga sembahyang duha 4 rakaat misalnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa yang dibaca? Yang dibaca di rakaat pertama sampai keempat. Sama nih ayat yang dibaca itu sama berataan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah membaca Inna a'tainakal kautsar 17 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 5 kali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq sekali, kemudian Qul a'udzu birabbin nas sekali. Itu setiap rakaatnya sampai 4 rakaat tadi. Jadi pian bisa menggawinya usolli arba'a rakaatin Allahu akbar. Nah, bisa langsung 4 rakaat. Bisa juga pian usolli rakaataini Allahu akbar. Bisa juga pian sembahyang duha, usolli sunnatat duha rakaataini Allahu akbar. Baca tadi ayat tadi, surat-surat tadi. Kemudian tambah pulang 2 rakaat, berarti pian sembahyang duhanya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ulangi lagi surat-suratnya tadi. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca Inna a'taina 17 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 5 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Dan setelah salam, setelah tuntung sembahyang tadi, pian berdoa supaya dijauhkan daripada bala musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika wali tadi menyebutkan hari arba mustamir itu hari yang berat, hari diturunkan bala, maka sidin mengajarkan supaya terhindar daripada bala tadi. Barang siapa yang mengamalkan itu, jar sidin, maka inya akan dijaga daripada bala musibah yang turun di hari itu, dan dia tidak mendapatkan bala sampai sempurnanya tahun. Jadi setahun penuh kada mendapat bala setelah kejadian itu, setelah inya mengamalkan itu tadi. Nah, ini sidin menyebutkan turunnya bala di hari itu, dan sidin mengajari supaya kada dapat bala. Ini boleh kita percayai, boleh kada kita percayai, karena ini ilham lainan sabda Nabi. Kalau sabda Nabi itu pasti bujurnya sudah, tapi kalau perkataan wali bisa bujur bisa kada. Jadi terserah pian aja, pian percaya lawan pandiran sidin ini atau kada percaya. Kalau pian kada percaya kan, kalau pian percaya, oh hari itu hari berat, arba mustabirin hari berat, hari diturunkan bala 320.000 bala, wah ini berat nih, aku harus beramalan nih supaya diselamatkan oleh Allah. Terserah pian, amalkan aja itu. Kalau pian merasa, oh sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, la sopara, bulan sopar itu kada mau lah sial, berarti bulan soparnya aman-aman aja. Pian kada menggawi itu kada apa juga. Nah, pian kada menggawi itu kada apa juga, kada menggawi sembahyang tadi kada apa. Ini bagi yang percaya. Bagi percaya, amalkan lagi apa? Amalkan membaca surat Yasin. Lain Yasin gitu aja kada. Baca surat Yasin sampai habis. Dan ketika membaca Salamun qaulan min rabbir rahim, itu baca sebanyak 313 kali. Nah, 313 kali, ingatkan tuh. Amalkan esok habis pian sembahyang itu baca Yasin, baca Salamun qaulan min rabbir rahimnya 313 kali. Habis itu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada bala. Dan diantara
Doanya juga pian berdoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, itu kayaknya banyak aja yang hafal gitu. Amun hajwa. Kemudian ada amalan, ada lagi yang ayat-ayat yang bagus untuk dicatat. Ayat-ayat yang bagus untuk dicatat. Ada 7 ayat yang bagus dicatat. Yaitu dicatatnya tadi di kertas atau di piring dengan spidol, bagus dengan spidol. Salamun qaulan mir rabbir rahim. 1. Salamun ala nuhin fil alamin. 2. Salamun ala Ibrahim. 3. Salamun ala Musa wa Harun. 4. Salamun ala Ilyasin. 5. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. 6. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ayat itu. Yang bisa aja kalau pian diisi WA ada aja tuh orang berbagi bagian itu. Ada aja orang membagi-bagi ayat-ayat ini. Pian tulis kena. Pian tulis menulisnya tadi wudu menghadap kiblat. Kemudian setelah ditulis masukkan ke dalam tong, masukkan ke dalam manakah? Dalam banyu pian. Nah, dalam banyu. Kemudian banyunya tadi diminum. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Itu amalannya. Intinya, nah ini jar guru ulun Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Jarsidin di bulan Safar di Arba' Mustamir biasa-biasa aja, jangan takutan. Artinya kalau pian diisi gawian tetap aja begawi, pian diisi aktivitas lakukan aja aktivitas pian. Pian biasanya lawang pembukaan, buka aja lawang pian. Biasanya bukaan pas Arba' Mustamir ditutupnya takutan benar. Nah, jangan sampai kayak itu. Ba'amalan aja pian silahkan ba'amalan, tapi jangan takutan. Jangan takutan. Bahkan di antara orang-orang soleh di hari itu, di hari Arba' Mustamir itu malah keluar rumah, malah rekreasi, bisa bermasak-masakan. Artinya menolak hati itu, menolak terhadap keyakinan bahwasanya Arba' Mustamir itu hari yang berbahaya, hari penuh bala, hari yang nahas. Nah, itu ditolak. Silahkan ba'amalan tapi biasa-biasa aja. Kayak hari biasa ya bang. Kayak hari Kamis, hari Selasa, hari Senin, hari Ahad kayak itu ya dah. Kalau bahari memang takutan benar. Bahari ini kan Arba' Mustamir ini besar kayak model angker benar kalau bahari. Kalau wayah ini sudah ustadz sudah mulai menjelaskan, sudah mulai menerangkan. Artinya jangan takutan, silahkan percaya dengan perkataan wali tadi, amalkan apa yang dipadahkan sidin tadi, tapi hati biasa-biasanya jangan takutan. Bersangka baik kepada Allah. Sangka baik, artinya di hari Arba' Mustamir itu berkeyakinan menyangka kepada Allah akan diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, akan diberikan kesenangan, akan diberikan kesuksesan. Nah, itu sangkaan yang baik. Jangan menganggap, wah ini bisa kena petir aku nih hari ini nih, bisa pohon di muka rumahku nih rabah, bisa hari ini nih. Jangan kayak gitu. Ana inda zonni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung sangkaan hambaku kepada diriku. Tergantung kita menyangka Allah. Kalau kita menyangka baik, Allah berikan kebaikan. Kalau kita menyangka jelek kepada Allah, Allah berikan kejelekan. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, hari itu seberataan baik apabila kita beramal soleh di dalamnya.
Jadi hari itu baik berataan kalau kita isi dengan amal soleh, dan hari itu adalah hari yang jelek apabila kita isi dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari itu berataan sama, artinya setiap hari itu ada orang yang dapat kebaikan, ada yang dapat kejelekan, ada yang sehat, ada yang sakit. Setiap hari sama kayak itu juga. Kalau ada di hari Arba Mustamir orang sakit, itu memang Allah sudah mentakdirkannya sakit di hari itu. Bukan berarti karena Arba Mustamirnya, tapi karena memang takdirnya Allah sudah mentakdirkannya sakit. Sama kayak hari-hari yang lain juga, orang dapat penyakit, memang takdirnya Allah sudah. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang dapat kebaikan, ada yang dapat kejelekan. Itu sama aja tiap hari itu. Jangan dikait-kaitakan ke Arba Mustamir. Oh, dulu tuh pohon rabah aja di Martapura, Arba Mustamir biasa di hari selain Arba Mustamir kan ada pohon rabah juga, kadanya Arba Mustamir aja. Nah, kebetulan pada hari Arba Mustamir tadi rabah pohonnya, jangan dikaitkan kepada Arba Mustamir. Dan disebutkan pula dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, bahwasanya bala yang 320.000 itu, bala yang 320.000 itu Allah turunkan kepada wali kutub. Wali kutub itu pemimpin wali sedunia. Sidin tuh paling anunya sudah presiden wali sedunia. Jadi bala tadi diturunkan wadah Sidin, dan Sidin kena yang membaginya kepada seluruh dunia ini sampai habis tahun. Jadi kadanya hari itu bang langsung turun bala 320.000 itu kadanya hari itu. Kalau hari itu bilang takutan jiwa ulun. Jadi diturunkan tadi ke wali kutub, kepada presidennya wali tadi. Kemudian Sidin membagi bala tadi sampai setahun.